Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, pagi ini bertemu kembali dengan Pak Wargito, Simple and Easy Life. Kita bertemu dalam pembelajaran tematik, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Adapun muatan yang akan kita pelajari adalah mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, mari kita konsentrasi pada pembelajaran kita. Adapun kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memperkirakan dan menyampaikan kemungkinan informasi yang bisa diperoleh berdasarkan hanya membaca judul teks non-fiksi. Itu dalam muatan bahasa Indonesianya. Kemudian muatan IPA-nya kita akan belajar tentang perputaran bumi pada porosnya dan juga bagaimana bumi mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Kemudian kita juga akan belajar tentang model terjadinya siang dan malam serta model terjadinya gerhana matahari dan bulan. Kali ini kita akan menyimak bagaimana caranya terjadinya siang dan malam dengan model sederhana. Baik anak-anak, mari kita tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Yang pertama, kita akan melihat sebuah buku. Buku ini berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Mari kita perkirakan kira-kira di dalam buku tersebut terdapat informasi-informasi apa saja. Informasi penting apa saja yang ada di buku tersebut. Yang pertama adalah terjadinya siang. Apa kira-kira penyebab terjadinya siang dan malam. Kemudian rotasi bumi. Dan aktivitas ketika waktu siang dan malam. Nah, itu kira-kira informasi penting yang terdapat dalam buku tersebut jika kita membaca judulnya Terjadinya Siang dan Malam. Bagaimana anak-anak? Bisa? Bisa. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah apa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita ketahui bersama. Tentu kita sudah tahu siang hari itu dimulai pada saat matahari terbit dari timur. Kemudian malam hari dimulai saat matahari terbenam di barat. Yang belum kita tahu adalah apa yang menyebabkan siang dan malam. Kemudian apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan terbenam? Dan kemudian apakah tiap tempat memiliki waktu siang dan malam yang sama atau berbeda? Itu kira-kira yang belum kita ketahui. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau menyimak simulasi yang Pak Guru sudah sampaikan. Ini adalah simulasi atau percobaan dua orang anak. Yang satu memegang globe atau bola dunia, yang satu memegang senter. Anak-anak, siang malam terjadi karena rotasi bumi. Siang terjadi saat matahari tepat menyinari bagian tersebut. Malam hari terjadi pada bagian lain bumi yang tidak tersinari oleh matahari. Matahari sebenarnya tidak bergerak, bumilah yang berputar pada porosnya. Hal ini menyebabkan seolah-olah matahari seperti bergerak. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya yang berlawanan arah jarum jam dari barat ke timur. Nah, kalau rotasi bumi adalah lamanya bumi berputar pada porosnya selama kurang lebih 24 jam. Kemudian peristiwa pergerakan bumi pada porosnya yang menyebabkan matahari bergerak dari timur ke barat disebut dengan gerak semu harian matahari. Sekali lagi, peristiwa pergerakan bumi pada porosnya yang menyebabkan matahari bergerak dari timur ke barat, seolah-olah dari timur ke barat, disebut dengan gerak semu harian matahari. Kemudian nomor 5, peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Yang nomor 6, berdasarkan percobaan di samping, lihatlah percobaan di samping. Itu ada seorang anak yang memegang senter dan seorang yang memegang bola dunia. Siang itu terjadi karena belahan globe diterangi oleh lampu senter. Sedangkan malam terjadi pada bagian globe yang tidak mendapat sinar senter.
Nah, anak-anak, bagaimana sih sebenarnya arah bumi berputar itu? Lihatlah gambar di samping. Nah, jika kita amati, arah berputarnya bumi adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Kemudian masalah berikutnya adalah akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi. Jika dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi, akibat rotasi bumi di bumi tersebut adalah terjadinya siang dan malam. Karena yang disinari oleh matahari atau lampu senter itu terjadi siang, tetapi yang tidak disinari terjadi malam. Apakah ada akibat-akibat lain dari rotasi bumi itu? Satu, terjadinya gerak semu harian matahari. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya pembelokan arah arus laut atau disebut dengan efek Coriolis. Nah, apakah ada akibat-akibat lain dari rotasi bumi? Mari kita upgrade ilmu pengetahuan kita. Akibat dari rotasi bumi adalah satu, adanya jet lag bila kita naik pesawat. Ya, kemudian terjadinya perubahan arah bandul atau efek fausoid. Kemudian dapat berfungsinya satelit dan terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer di beberapa permukaan bumi. Itu adalah akibat-akibat lain dari rotasi bumi. Ya, nak? Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah mengerti? Ya, sudah ya, saya harapkan mengerti. Sekarang yang terakhir, materi terakhir adalah bagaimanakah, apakah kegiatan-kegiatan yang biasanya manusia lakukan di siang dan malam hari? Nah, itu mudah. Kalau siang hari biasanya kita menjemur pakaian, bekerja, bersekolah, gotong royong, membersihkan lingkungan, bertamasya, dan sebagainya. Tapi kalau malam hari, biasanya kita berkumpul dengan keluarga, ronda malam, dan yang tidak kalah penting adalah tidur beristirahat. Itu adalah yang dilakukan pada malam hari. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Simaklah video ini sekali lagi dengan seksama. Kemudian catat jika ada hal-hal yang penting, tanyakan jika ada persoalan, dan kerjakan tugasnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Bumi terus berputar pada porosnya. Waktunya terus berlalu. Mari selalu isi dengan kegiatan yang positif. Sampai jumpa.